ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Dikisahkan di suatu masa pada dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, lahirlah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, yaitu Khalifah ke-8 yang bergelar Umar kedua, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah cicit dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau sudah hafal Al-Quran sejak kecil, yang sangat suka belajar dan bisa kita teladani dalam kehidupan kita. Baiklah, kami persembahkan drama yang berjudul Umar bin Abdul Aziz, The Philosopher King. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Gubernur Hijaz, Umar bin Abdul Aziz, ada pesan dari istana bahwa Khalifah Sulaiman telah meninggal dunia. Benarkah berita itu, wahai penjaga? Betul Tuan, ini surat resminya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dengan meninggalnya Khalifah, beliau sudah membuat wasiat sebelum kematiannya bahwa Umar bin Abdul Aziz akan menjadi Khalifah yang ke-8. Alhamdulillah suamiku, kamu menjadi Khalifah. Luar biasa sekali ayahku, engkau menjadi Khalifah. Innalillah. Kenapa kau tampakkan musibah yang begitu berat padaku, ya Allah? Kenapa ayah bersedih? Harusnya ayah bersujud syukur kepada Allah. Kenapa suamiku? Seharusnya kamu bahagia, karena biasanya para khalifah memimpin itu dengan berdarah-darah, saling sikut untuk memperebutkan kekuasaan. Namun kamu malah menangis terseduh seperti ini. Aku tidak pernah bermimpi dan berdoa menjadi khalifah. Ini adalah amanah yang begitu berat. Anakku dan istriku, aku harus pergi kepada guruku, yaitu Imam Hasan Basri, untuk aku bersilaturahmi dan semoga aku bisa diberi nasihat oleh beliau. Umar bin Abdul Aziz sangatlah sedih karena pengangkatannya. Namun rakyatnya sangat senang atas terpilihnya Umar ini, karena beliau terkenal akan adil dan kebijaksanaannya. Lalu berangkatlah Umar bin Abdul Aziz ke rumah gurunya, yaitu Hasan Basri, untuk meminta nasihat supaya bisa menjalankan amanah ketika ia menjadi khalifah. مشتاقة لي شوق الهوى لروحي وحياة عني ذابت أنا روحي من زمان مشتاقة أشوفه يا زمان ارجع لي بوصوفك السبب بعدك السبب بعدك حبيبي حبيبي بعدك السبب بعدك حبيبي. Ada keperluan apa, Amirul Mukminin?
datang ke rumahku yang sangat sederhana ini. Maafkan aku Imam Hasan. Aku telah mengganggu waktumu yang sangat berharga. Aku sangat resah karena aku dijadikan khalifah. Aku merasa berat akan amanah ini ya Imam. Wahai Amirul Mukminin, memang itu adalah amanah yang luar biasa berat. Namun karena Amirul Mukminin menjadi pemimpin tanpa ambisi, makanya para rakyat percaya sepenuhnya. Begitukah wahai Imam Hasan? Tujuanku ke sini adalah untuk meminta nasihat supaya aku bisa menjalankan amanah ini dengan pandangan Tuhan. Ketahuilah Amirul Mukminin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepala negara yang adil itu untuk meluruskan segala yang miring, membetulkan yang bengkok, memperbaiki yang rusak, menguatkan yang lemah, membela yang teraniaya, dan menolong semua orang yang terlantar. Aku begitu takut akan Tuhan bila aku tak bisa menjadi pemimpin yang amanah. Ya Imam Hasan, Janganlah bersedih, wahai Amirul Mukminin. Nanti di masa depan banyak orang yang berambisi menjadi pemimpin, namun tidak mengetahui begitu besarnya tanggung jawab di hadapan Tuhan akan kepemimpinannya. Mereka begitu senang akan kekuasaannya, padahal kekuasaan itu adalah ujian yang sangat besar untuknya. adakah nasihat lagi untukku ya Imam Hasan? Aku sangat membutuhkannya. Takutlah pada Tuhan. Ketika pemimpin takut selain Allah, takut negara lain, takut miskin, takut pendapatan turun, takut akan kekuasaannya luntur, maka pemimpin itu akan lemah dan akan kalah oleh nafsunya. Namun ketika seorang pemimpin dasarnya takut kepada Allah, maka pemimpin itu akan amanah dan menjadi seorang pemimpin yang kuat. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih wahai Imam. Insyaallah pesanmu ini akan kujalankan dengan dasar ketakutan dan kecintaanku pada Tuhan. Semoga keselamatan di dunia dan di akhirat adalah hadiah untukmu, wahai Amirul Mukminin. Amin. Allahumma amin. Pulanglah Khalifah Umar ke rumahnya untuk berbicara kepada istrinya. Ibu, ketika ayah berkuasa, pasti hidup kita bermewah-mewahan. Pastilah wahai anakku. Namun bukan cuma itu. Doakan ayahmu supaya menjadi pemimpin yang bisa adil dan amanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini suamiku. Rehatlah dulu sejenak. Terima kasih wahai istriku. Aku ingin meminta izin kepadamu untuk mengembalikan harta-harta ini, untuk dikembalikan ke negara, dan harta keluarga juga harus dikembalikan ke negara. Apa-apaan ini? Seenaknya saja dia membuat peraturan yang semena-mena. Harusnya Umar bisa menikmati kekuasaannya dan hidup enak. Ini malah mau bermiskin, Ria. Benar-benar aneh Umar ini. Aku harus bawa berita ini ke keluarga kerajaan yang lain. Aku mengembalikan semua harta-harta ini ke Baitul Mal supaya bisa dirasakan oleh rakyat yang membutuhkan. Aku tak mau bermegah-megahan di dunia, namun di akhirat aku hidup dalam sengsara. Aku akan selalu mendukungmu wahai suamiku. Semoga Allah merahmatimu. Kerabat Umar ini pun menyampaikan berita bahwa Umar memerintahkan harta keluarga kerajaan dikembalikan ke Baitul Mal untuk diberikan kepada rakyat.
وبنادي عالصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما جينا لمة رجال وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبة الجمال ما نوصيش السويسة الدنيا هايصة كده كده والاسماعيلاوية يا مكان العدا كلمني عالشرق واحنا ويا بعض قهوة واحنا ويا بعض قهوة واملنا كبير. Ada berita apa yang kau bawa dari rumah Umar? Wah, ini berita yang sangat amazing, wahai kerabatku. Umar memerintahkan kepada kita sebagai keluarga kerajaan untuk mengembalikan harta ke negara, yaitu Baitul Mal, untuk bisa mensejahterakan rakyat. Apaan sih Umar ini membuat peraturan seenaknya? Harusnya dia mementingkan keluarganya, bukan rakyatnya. Dimana-mana kalau keluarga menjadi pejabat, yang kayak itu keluarga bukan malah rakyat. Ini tidak bisa didiamkan. Betul sekali kerabatku. Aku punya ide yang cemerlang. Apa idemu itu? Kita sogok saja dia dengan hal kecil terlebih dahulu. Kalau dia bisa disogok dengan itu, kita naikkan lagi sogokannya. Oh ya, aku tahu. Umar ini kan sangat suka dengan buah apel. Ayo kita beri dia buah apel. Wah. Ide yang bagus. Kita tes seberapa jauh keseriusannya akan kepemimpinannya. Berangkatlah mereka ke rumah khalifah untuk memberikan apa yang sedang sangat diidam-idamkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Apakah sogokannya akan berhasil? Kita lihat saja di TKP. من حبيبي أنا رجعني قولي من حبيبي أنا رجعني قولي من حبيبي أنا رجعني قولي. Ayah, kok kita ini makannya kasar terus, makan kacang terus. Padahal ayah kan seorang raja, harusnya bergelimang harta dan pasti bisa menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Masa makanan raja kalah sama teman-temanku yang orang biasa? Anakku, apakah kamu senang memakan makanan yang lezat? Namun, besok ayahmu harus masuk ke neraka. Aku tidak menginginkan itu, ayah. Ayah seperti ini karena ayah ingin berhati-hati. Ayah lebih mementingkan perut rakyat miskin yang lapar daripada perut ayah sendiri. Dunia adalah kebahagiaan yang fana, anakku. Ayah hanya menginginkan as-sa'adah al-abadiyah, kebahagiaan yang abadi di sisi Allah. Oh, seperti itu, ayah. Sekarang aku memahaminya, bahwa orang cerdas akan memilih kebahagiaan di sisi Tuhan. Ya Allah, apakah aku terlalu lemah jika aku saat ini menginginkan sebuah apel? Sekarang ini aku sangat mengidam-idamkannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tuan-tuan, silakan masuk dan silakan duduk. Oh, kalian wahai kerabat-kerabatku. Betul, wahai Amirul Mukminin. Ini kami punya sedikit hadiah berupa apel untukmu. Alhamdulillah. Terima kasih wahai kerabatku atas hadiahnya. Walau aku begitu menginginkan sebuah apel, namun aku takut pada Tuhanku bahwa ini adalah sebuah suap atau sogokan. Terima kasih, aku terima, tetapi bawa pulang saja apel-apel ini. Aku tidak apa-apa kok. Kenapa Umar ini mengembalikan hadiah kita? Berarti dia sudah mengetahui apa maksud dari tujuan kita ke sini. Wah, malu kita. Ditaruh di mana mukaku ini? Bila ada orang yang mengetahui, ayo pergi. Mohon maaf tuan, bila saya lancang. Ada apa? Apa yang kamu perlukan? Tidak tuan, saya hanya ingin bertanya, kenapa tuan menolak hadiah dari kerabat tuan? Dikasih hadiah kan gak apa-apa. Nabi dulu juga menerima hadiah. Ya hadiah kalau zaman Nabi dulu memang hadiah.
Itu adalah rasa terima kasih mereka karena kebaikan dari Nabi Muhammad SAW. Namun, kalau mereka memberikan sesuatu kepadaku, itu pasti bukan hadiah, tapi suap. Besok, kalau dia butuh apa-apa, pasti diungkit-ungkit lagi. Itu mesti disinggung-singgung lagi. Oh, begitu ya Tuan. Kalau aku terima, nanti untuk menolaknya susah jika mereka butuh bantuan kepadaku. Seperti itulah seharusnya menjadi pemimpin. Dan pelayan, tolong sampaikan pesan pada istriku. Aku harus melihat-lihat keadaan rakyat. Walaupun selayaknya manusia saling memanfaatkan, tapi itulah manusia. Insya Allah akan aku sampaikan Tuan. Berangkatlah Khalifah Umar bin Abdul Aziz ke Mekah untuk belusukan melihat keadaan rakyatnya. Dan setelah melihat-lihat keadaan Mekah saat itu, ternyata ada seorang rakyatnya yang dipaksa bersumpah untuk tidak memperkarakan masalahnya supaya tidak bisa mengadu kepada khalifah. Ya Amirul Mukminin, aku sebenarnya dianiaya orang. Namun aku tak sanggup bercerita padamu. Apa maksudmu? Apa yang ingin engkau utarakan kepadaku? Tidak ada yang harus aku utarakan padamu. Aku pergi dulu. Hei Fulan, aku diutus oleh Tuhan, diberi amanat oleh Tuhan menjunjung tinggi akan kebijaksanaan. Ya Amirul Mukminin, aku dizalimi oleh seorang pejabat negara. Dia merampas semua hartaku. Terus mengapa? Tadi engkau tidak langsung mengutarakan hal ini kepadaku. Aku tidak berani mengutarakan kepadamu tadi karena dipaksa bersumpah untuk tidak mengadu pada khalifah. Di mana rumah pejabat itu? Akan kutunjukkan ya Amirul Mukminin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Amirul Mukminin, itulah di sana rumah pejabat itu. Hei penguasa Mekah. Allahu Akbar. Aduh, ada Amirul Mukminin. Pasti si miskin itu yang mengadukan pada khalifah. Sepertinya aku harus mengusukkan sholatku pada khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, ada Amirul Mukminin. Ada apa seorang khalifah bertamu ke rumahku? Jangan berkata manis di hadapanku, dan jangan tipu aku dengan kehusuanmu itu. Itu semuanya palsu. Ayo kembalikan harta orang ini yang pernah kamu ambil dan minta maaf sebagai gantinya. Iya, Amirul Mukminin. Ini harta yang aku ambil darinya, dan aku minta maaf akan kesalahanku. Sekarang pergilah, bawa hartamu, dan kamu jangan gundah karena kamu telah melanggar sumpah, karena itu hakmu. Pulanglah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang telah menyelesaikan kunjungan dari Mekah ke Damaskus. Di masa kekhalifahannya, rakyatnya begitu sejahtera, dan sampai-sampai ada cerita sulit sekali ketika ingin mengeluarkan zakat karena tidak ada lagi fakir miskin. Dana di Baitul Mal begitu melimpah ruah. Aku tak tahu lagi dana ini harus dikemanakan, karena hampir semua orang sudah sejahtera. Sulit sekali menemui orang-orang yang kekurangan. Sepertinya aku harus mengutarakan hal ini kepada khalifah.
Ada apa engkau kemari wahai saudaraku Hamid, sang gubernur Irak? Wahai Amirul Mukminin, aku ingin mengabarkan bahwa di wilayahku sudah tidak ada lagi fakir miskin. Sedangkan dana di Baitul Mal masih banyak. Apa yang harus aku lakukan dengan dana tersebut? Carilah penduduk di wilayahmu yang masih terlilit hutang dan bayarkan hutang mereka. Aku sudah membayarkan hutang-hutang yang dimiliki oleh penduduk di daerahku. Namun dana Baitul Mal tidak habis-habis. Jikalau begitu, carilah orang-orang yang ingin menikah tapi masih terhalang dana. Biayai pernikahan mereka dan juga maharnya. Sungguh mulia pandanganmu wahai Amirul Mukminin terhadap orang-orang yang membutuhkan. Semoga di masa depan terlahir orang-orang yang mempunyai kepemimpinan sepertimu. Aku pergi dulu untuk menikahkan para jomblo di daerahku. Begitu bijaksana kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Namun, tetap saja orang yang dekat dengan Tuhan selalu diuji oleh iri dan kedengkian. Ternyata kerabat-kerabatnya yang merasa kepemimpinan tidak ada keuntungan untuknya. Malah yang terjadi adalah kerabat-kerabatnya menjadi hidup sederhana yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Oleh karena itu, kerabat Umar pun membuat siasat untuk membunuh dan meracuninya. Dengan memerintahkan pembantu kepercayaan Umar untuk memasukkan racun ke dalam minumannya. Wahai kerabatku, di kepemimpinan Umar ini kita malah sangsara, tidak bisa berkuasa dengan semena-mena. Betul sekali, apalagi gaji kita malah diturunkan dan gaji kita sama seperti buruh di sana. Kita harus punya siasat untuk membunuh Umar. Jangan biarkan dia berkuasa terlalu lama. Aku punya rencana. Apa? Apa yang kau rencanakan? Begini, kita racuni saja Umar dengan merintahkan salah satu pembantu kepercayaan Umar. Walaupun ketahuan dia dibunuh, nama kita akan tetap bersih. Dan yang akan disalahkan adalah pembantunya itu. Brilian sekali idemu itu. Hei pembantu, sini kau. Ada apa Tuan? Aku sedang melayani Amirul Mukminin. Iya, aku tahu. Dan ini aku punya minuman yang tuanmu sukai, yaitu minuman dari sari buah apel yang segar. Pasti bisa menghilangkan dahaga untukmu. Tapi tak lupa, aku memberikan serbuk yang bisa membangkitkan semangat untuk Amirul Mukminin. Aku masukin ya. Ini serbuk apa Tuan? Begitu mencurigakan. Jangan banyak tanya, berikan saja minuman ini pada Amirul Mukminin. Pastikan dia minumnya dengan habis. Dan ini hadiah sekantung emas untukmu. Oh ya sudah Tuan, terima kasih atas hadiahnya. Dasar manusia, dengan mudahnya diperbudak dengan harta. Ayo kita pergi, nanti ketahuan lagi. Ini silahkan Tuan, makanan dan minumannya. Wah, minuman apa ini? Sepertinya segar sekali. Aku ingin meminumnya. Silahkan Tuan, saya ke belakang dulu. Panas sekali, sakit. Sakit ya Allah, sakitnya perutku dan tenggorokanku. Ada apa? Ada apa wahai suamiku? Apa yang terjadi? Sakit sekali. Tidak tahu istriku, sakit sekali tenggorokan dan perutku ini. Coba minum air putih ini, semoga kamu lebih baik. Tersebarlah bahwa keadaan Amirul Mukminin kepada para pejabat-pejabat kerajaan. Mereka pun berbondong-bondong, terutama Hamid, sang gubernur Irak, adalah yang pertama menjenguk beliau. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد
فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر لما شفتها قلبي دق 3 دقات والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات لما الرق دخل قلبي رق وحنيت طب هعمل ايه رحت انا غنيت. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk wahai Hamid. Bagaimana kondisi Khalifah Umar? Sudah 2 hari terbaring lemah seperti ini wahai Hamid. Semoga Allah mengangkat penyakitmu wahai Khalifah, karena engkau adalah pemimpin yang adil dan dikagumi oleh rakyatmu. Wahai istriku, tolong panggilkan si pelayan ke sini. Baik suamiku. Wahai Amirul Mukminin, mohon maaf jika aku lancang bertanya seperti ini. Tidakkah engkau mau mewariskan sesuatu pada anak-anakmu? Engkau hidup begitu sederhana sekali. Dan nanti tinggalan apa pada anak-anakmu? Apa yang harus kuwariskan? Aku tidak punya apa-apa. Loh, mengapa engkau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan tidak punya apa-apa? Jika anakku orang soleh, Allah yang akan mengurus orang-orang soleh. Tetapi jika anakku orang yang tidak soleh, aku tidak mau meninggalkan hartaku di tangan orang yang mendurhakai Allah dan menggunakan hartaku untuk mendurhakai Allah. Subhanallah, dalam saat terbaring pun engkau bisa mengajarkan padaku bahwa warisan paling berharga yaitu kesolehan. Ada apa Tuan memanggil saya? Duduklah di sebelahku. Wahai Khalifah, aku melihat bajumu tak pernah ganti-ganti. Sudah kusam dan kucel seperti itu. Apakah tidak ada baju yang lain? Kasihan, nanti banyak orang jenguk. Khalifah kok bajunya kayak begitu? Demi Allah, suamiku tidak punya baju lagi selain yang dipakai beliau. Bajunya cuman itu. Begitu sederhana sekali hidupmu, wahai Khalifah Umar. Bisakah kalian keluar terlebih dahulu? Aku ingin berbicara dengan pelayanku. Kalau begitu, aku pamit. Aku mengetahui bahwa dirimu menaruh racun dalam minumanku. Aku memaafkanmu. Mohon ampun Tuan, aku bersalah, aku hilaf. Aku tahu ini bukanlah keinginanmu. Kamu hanya dijadikan alat oleh kerabatku yang tak suka akan kepemimpinanku. Ampun Tuan, aku memohon ampun. Pergilah sejauh mungkin, karena ketika aku mati dan rakyatku mengetahui kamu yang meracuniku, pasti nyawamu tak akan selamat. Pergilah sejauh mungkin dan jangan sampai terlacak orang. Pesanku, bertaubatlah kepada Allah. Aku memaafkanmu. Terima kasih Tuan, terima kasih. Tuan begitu bijaksana. Saya pamit Tuan. Pergilah pembantu tersebut sejauh mungkin supaya terbebas dari ancaman pembunuhan ketika sang khalifah meninggal nanti. Di fase kritisnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan wasiat kepada anaknya. Wahai putraku, kemarilah. Ada beberapa pesan yang ingin kusampaikan padamu. Iya ayah, aku memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, idza saluhar ra'su falaisa 'alal jasadi ba'su. Wahai anakku, kalau isi kepala beres, maka tidak akan ada masalah terhadap jasmani. Ketika isi kepalamu beres, maka hidupmu akan beres. Akan selesai segala masalahmu. Wahai anakku, yang dibereskan pertama adalah isi kepala, pikiran, dan ilmumu. Aku akan menanamkan pesanmu itu ayahku di kalbuku. Pesanku yang kedua, anakku, sesungguhnya dunia ialah ajal yang terbatas, harapan yang terkurangi, dan pengantar ke negeri yang lain. Mudah-mudahan Allah menyayangi orang-orang yang selalu memikirkan urusannya,
menasehati dirinya takut kepada Tuhannya, berusaha mengurangi dosanya dan menerangi hatinya. La ilaha illallah. Ayah. Di mana akan ku cari? Aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Kenapa anakku? Ibu, lihat ayah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah cerita drama yang berjudul Umar bin Abdul Aziz, The Philosopher King. Semoga bisa jadi pengetahuan, bahkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesilapan. Sampai jumpa tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything I thought we had. If we ever broke up. If we ever broke up, I'd call your dad and tell him all the shittiest of things you said. If we ever broke up.